Perkenalkan, nama saya Fransirni Iramayati, Prodi PGSD. Sini saya akan membawakan materi pengalaman kuliah. Tujuan refleksi pengalaman kuliah mengidentifikasi pembelajaran menarik, pelajaran dari pengalaman masa lalu, guru SD atau dosen untuk terapkan dalam praktik mengajar saat ini dan masa depan. Mengenali diri, memahami kekuatan dan kelemahan diri sebagai calon guru, serta apa yang membuat motivasi belajar meningkat atau menurun. Menemukan mengapa, menjelaskan alasan mendalam di balik pilihan menjadi guru, seperti panggilan jiwa untuk melayani kemanusiaan. Tujuan memahami landasan pendidikan. Fondasi teori, memahami teori-teori dasar filosofi pendidikan, psikologi, sebagai landasan kuat dalam merancang pembelajaran dan strategi mengajar. Filosofi mengajar, membangun filosofi pribadi sebagai pendidik, misalnya memahami bahwa siswa bukan kertas kosong tapi punya potensi yang perlu ditebalkan. Pedoman praktik, menggunakan landasan ini untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam siswa, gaya belajar, kondisi sosial emosional. Tujuan membentuk visi guru masa depan. Guru transformasional menjadi guru yang mampu mengubah cara pandang dan perilaku siswa, bukan hanya transfer pengetahuan. Guru adaptif dan empatif, mampu memahami kondisi siswa, mengatasi masalah, dan menciptakan hubungan yang kuat dan saling menghormati. Pengembangan potensi, misalkan pengembangan bakat, minat, dan kecerdasan emosional siswa agar menjadi pribadi yang utuh dan berkolaborasi positif bagi bangsa. Yang pertama, hakikat pendidikan. Pendidikan adalah upaya fundamental untuk membentuk manusia berkualitas, bertanggung jawab, dan mandiri, bukan sekedar transfer ilmu. Yang kedua, landasan filosofis, nilai dan tujuan, memahami filsafat pendidikan seperti esensialisme, perennialisme untuk membentuk tujuan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai luhur, misal kebahagiaan dunia akhirat. Ketiga, landasan yuridis. Yang keempat, landasan sosiologis dan budaya. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Dan juga mengapa konsep ini berkesan, memberikan pemahaman konseptual dan teoritis untuk praktik mengajar, menumbuhkan kesadaran pendidikan agar akan peran strateginya, membentuk pola pikir dan kerja yang terpadu sebagai calon pendidik profesional. Kegiatan pembelajaran yang terdampak, mengapa kegiatan ini berdampak? Mengkontrekan teori, mengembangkan keterampilan analisis, membangun filosofi mengajar, meningkatkan keterampilan praktis. Contoh perubahan cara pandang. Psikologi pendidikan
mengubah cara pandang menjadi lebih peka memahami karakteristik dan kondisi psikologi siswa. Mata kuliah landasan pendidikan ini terkini mendorong mahasiswa memahami isu-isu pendidikan kontemporer, kurikulum yang relevan. Pembelajaran transformatif mengajak siswa merefleksikan pengalaman belajar untuk membentuk kesadaran diri, otonomi, dan kemampuan menjadi agen perubahan. Visi Indonesia Emas 2045, tantangan utama dalam mengatasi kesenjangan akses literasi digital, karakter, dan etika AI meliputi infrastruktur yang tidak merata, kurangnya keterampilan digital yang memahami etika, dampak negatif teknologi pada karakter keamanan data, serta keterbatasan kemampuan orang tua dan guru membimbing. Mengapa harapan harus logis dan relevan? Yaitu menghindari kekacauan, menjawab kebutuhan nyata, membentuk kemandirian dan keunggulan. Nilai-nilai inti pendidik masa depan, yaitu relevansi dan kebermanfaatan, keseimbangan dan kecerdasan, pembelajaran sepanjang hayat, karakter dan etika, keadilan dan kesehatan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Prinsip-prinsip utama pendidikan masa depan. Yang pertama, mengakui keunikan setiap individu dan memfasilitasi pengembangan potensi diri secara optimal. Yang kedua, fokus pada berpikir kritis, mencegah masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, menggunakan teknologi seperti AI untuk menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk memperkaya proses belajar. Yang kelima, mengaitkan teori dengan praktik nyata dan proyek di lapangan. Yang keenam, guru berperan membimbing dan menginspirasi, bukan sekedar mentransfer ilmu. Sekian dari saya, terima kasih.